Oke, selamat bertemu kembali dengan channel bermatematika.com. Kembali kita akan membahas tentang limit untuk fungsi dua variabel. Di papan kita punya soal limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat tambah y kuadrat per x. Nah, oke, Anda diminta untuk menunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Jadi untuk sedikit review, pada video sebelumnya ingat bahwa untuk menunjukkan limitnya tidak ada, kita perlu mencari dua lintasan yang berbeda di mana nilai limit ini akan berbeda. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda mencobanya terlebih dulu. Silakan pause dulu videonya dan Anda coba terlebih dulu. Silakan mencoba. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, langkah yang pertama kita bisa mencoba pendekatan pada video kita yang sebelumnya. Kita mencoba keluarga lintasan berupa garis. Kita coba sepanjang Y sama dengan MX. Nah, pada video sebelumnya ingat bahwa kalau ternyata nanti hasil limitnya masih bergantung kepada M, maka kita bisa serta-merta mengatakan bahwa si limit ini tidak ada. Karena artinya ketika kita memilih dua lintasan yang berbentuk Y sama dengan MX dengan dua nilai M yang berbeda, kita mendapatkan limit yang berbeda. Oke, kita lihat apa yang terjadi kalau kita dekati sepanjang Y sama dengan MX. Y-nya bisa kita gantikan dengan MX, X kuadrat ditambah M kuadrat, X kuadrat dibagi dengan RX. Oke. Ini hanya X saja yang terlibat, kita bisa ambil limitnya hanya dengan membuat X menuju 0. Ini masing-masing X ini bisa kita bagi oleh X yang ada di berikut. Jadi tinggal X ditambah M kuadrat X. Berapa limitnya? Ketika X menuju 0, ini menuju 0, ini menuju 0. Jadi ini sama dengan 0. Jadi tidak peduli kita melalui lintasan berupa garis Y sama dengan MX untuk M yang manapun, ternyata limitnya sama dengan 0. Jadi kalau kita dekati, kita bayangkan ini titik 0,0, kita dekati lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat setiap garis yang mungkin, ternyata limitnya selalu 0. Nah, ingat, meskipun di sini kita mencoba cabar hingga banyaknya lintasan dan hasilnya selalu 0, ini tidak cukup untuk bilang bahwa limit yang ini juga sama dengan 0. Ya, karena kita hanya mencoba lintasan berupa garis lurus saja. Kita belum mencoba lintasan yang aneh-aneh yang juga melalui 0,0. Nah, kalau Anda mempunyai kesan bahwa si lintasannya itu saya bisa ambil dengan mudah, sebetulnya tidak demikian juga. Jadi ada proses mencoba-coba terlebih dulu. Jadi misalkan mau nyoba dengan katakanlah Y sama dengan 0 ya, melalui lintasan Y sama dengan 0. Kalau melalui lintasan Y sama dengan 0, yang Y nya jadi 0, ini jadi X kuadrat per X sama dengan limit X menuju 0 dari X sama dengan 0. Tapi ini masih sama dengan ini. Artinya apa? Artinya ya jangan pergunakan lintasan Y sama dengan 0 kalau kita ingin menunjukkan atau kalau kita menduga bahwa memang si limit ini tuh nggak ada ya. Berarti ini dengan lintasan ini kita belum berhasil karena ternyata hasilnya sama dengan yang ini ya. Oke. Nah, jadinya memang harus mencoba-coba banyak kemungkinan sebelum mungkin kita beruntung untuk mendapatkan sebuah lintasan yang memberikan nilai limit yang berbeda ya. Jadi ini karena hasilnya sama, mungkin nggak perlu ditulis nanti di jawaban karena ya tidak menambah informasi apapun. Oke. Kita lihat sepanjang Y kuadrat sama dengan X. Ini akan berupa kurva parabola yang terbuka ke
kita boleh menggunakan lintasan ini. Kenapa? Ya karena lintasan ini lewat 0,0, jadi boleh-boleh saja. Pokoknya asalkan lintasannya melalui 0,0, kita boleh gunakan lintasan tersebut. Oke, apa yang terjadi kalau kita dekati 0,0 ini sepanjang lintasan y kuadrat sama dengan x? Oke, maka si limitnya y kuadratnya bisa kita gantikan dengan x. Nah, ini x menuju 0, limit x menuju 0 dibagi x keduanya, x kuadrat dan x menjadi x ditambah 1. Ketika x menuju 0, ini nilainya sama dengan 1. Nah, ini yang kita harapkan. Kita mendapatkan cara yang lain mendekati 0,0 yang nilai limitnya tidak sama dengan nilai limit yang tadi sebelumnya kita hitung. Di sini nilai limitnya 0, di sini nilai limitnya 1. Ya. Jadi kalau kita dekati 0,0, di atasnya, di permukaannya, si fx y-nya semakin lama semakin mendekati 1 kalau kita melalui ini, ya. Tapi kalau kita melalui garis ini, ya semakin lama mendekati 0. Ya memang agak sukar dibayangkan mungkin bentuk permukaannya seperti apa, sehingga kelakuannya agak aneh begitu. Kalau kita dekati seperti ini, tingginya semakin lama semakin mendekati 0. Tapi kalau kita dekati dengan cara ini, maka tingginya semakin lama mendekati 1. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, menurut hasil perhitungan ini dan ini, karena kita mendapatkan dua limit yang berbeda, maka limit di double bintang ini tidak ada. Jadi double star tidak punya limit. Oke. Nah, selama ini kita menunjukkan kepada Anda semua contoh-contoh soal di mana limitnya selalu berupa x, y menuju 0,0. Nah, sebetulnya tidak mesti seperti itu, ya. Jadi sekarang kita akan memberikan contoh untuk menghapus kesan bahwa si persoalan limit semacam ini itu harus x, y-nya menuju 0,0. Boleh menuju apa saja sebetulnya, ya. Saya kita coba. Baik, sekarang Anda coba kerjakan menuju 1,1 x y kuadrat y1 dibagi y1. Ya. Kalau kita coba substitusikan langsung, kita akan kena masalah karena di sini y-1-nya menjadi bernilai 0 dan pembagian dengan 0 dan terdefinisi. Ya. Oke. Seperti biasa, Anda coba dulu pikirkan dua lintasan yang, nah sekarang agak berbeda. Si lintasannya harus melalui titik 1,1. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan lintasan y sama dengan mx, ya. Karena tadi y sama dengan mx itu adalah lintasan yang lewat 0,0, ya. Oke, jadi kalau Anda mau mengecek dua lintasan, pastikan lintasan yang Anda gunakan tersebut melalui titik 1,1. Oke, silahkan Anda pause dulu videonya sebentar dan mencoba untuk mengerjakan soal ini. Oke, mari kita sama-sama lihat. Oke, ke beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita tinjau lintasan yang lewat 1,1. Misalkan beberapa pilihan lah x sama dengan 1. Ini x sama dengan 1 itu adalah garis x sama dengan 1. Kita juga bisa meninjau lintasan y sama dengan 1. Kita juga bisa meninjau lintasan y sama dengan x misalkan, atau y sama dengan x kuadrat. Ini semua lintasan-lintasan yang melalui 1,1. Nah, mungkin pada beberapa percobaan pertama mungkin Anda tidak beruntung dan selalu mendapatkan nilai limit yang sama. Padahal inginnya adalah kita punya dua lintasan di mana ketika kita menghitung limitnya, nilai limitnya berbeda, ya. Oke, kalau kita coba menggunakan lintasan ini, oke, ini hasilnya akan sama dengan
2 ya. Nanti Anda coba ya. Kalau kita gunakan yang ini nggak bisa, karena ini bermasalah di sini ya. Dia kurang satunya. Kalau kita gantikan Y dengan 1, dia jadi tidak terdefinisi ya. Kalau sepanjang Y sama dengan X, jadinya apa? Kalau sepanjang Y sama dengan X kuadrat, juga seperti apa ya. Oke. Mungkin ada baiknya Anda coba ketiga lintasan ini ya. Ini jangan dicoba. Coba lintasan sepanjang X sama dengan 1, sepanjang Y sama dengan X, dan sepanjang Y sama dengan X kuadrat, dan Anda lihat bagaimana hasil dari limitnya. Oke, lagi-lagi Anda pause dulu videonya sebentar dan Anda coba ya. Silakan untuk mencobanya. Oke, mari kita coba. Sepanjang X sama dengan 1, limit menjadi limit X nya, jadi tinggal Y nya. Y menuju 1, X nya kita gantikan dengan 1, Y kuadrat min 1 dibagi dengan Y min 1. Ingat bahwa Y kuadrat min 1 bisa difaktorkan menjadi Y tambah 1 dikali Y min 1. Dengan demikian ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Jadi Y tambah 1 saja ya. Limit Y menuju 1 dari Y tambah 1, hasilnya adalah 2. Oke, jadi kalau kita mendekati 1,1 nya sepanjang lintasan X sama dengan 1, hasil limitnya adalah 2 ya. Oke, kalau sepanjang Y sama dengan X, limitnya menjadi limit. Oke, kita ingin gantikan katakanlah si X nya dengan Y ya. Limit Y menuju 1, gantikan X dengan Y. Y pangkat 3 min 1 per Y min 1. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sepintas, ini adalah bentuk 0 per 0. Meskipun ini per ini juga bisa kita sederhanakan ya. Ini kita bisa pakai logika, karena kita sudah belajar. Jadi limit Y menuju 1, 3Y kuadrat dibagi 1, hasilnya adalah 3. Dan ini cukup untuk bilang bahwa si limit ini tidak ada, karena kita sudah berhasil menemukan dua lintasan yang memberikan dua nilai limit yang berbeda. Ya, kalau Anda penasaran, Anda juga bisa mencoba apa yang terjadi kalau kita mencoba menggunakan lintasan Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, ini jadi X pangkat 5, ini jadi X kuadrat. Kita bisa pakai L'Hopital juga, dan hasilnya akan berbeda dari 3 ya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam.